Oke, kita stop bit. Ya, kelihatan? Ganti sama Om Robi kelihatan nggak? Kelihatan kok. Kelihatan. Oke, ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai candlestick. Jangan dilupain, itu harus dipelajari terus. Cara baca itu dipakai terus soalnya. Open, high, low, close. Kita ambil saham apa? KLBF lah, KLB. Nah, inilah saham Kalbe Farma. Ya. Nah, ini namanya charting ini adalah kita buka yang Stockbit. Di Stockbit itu awalnya ini masih kosong. Ini nggak ada nih. BB average price ini nggak ada. Ini kosong semua. Cara nambahinnya di sini, indicator. Nih. Tuh. Kita bisa milih technical apa fundamental. Nah, kalau yang saya taruh ini technical, average price, Bollinger Band, VPVR, volume. Ini bisa dikasih lihat, ditutup, bisa lihat, tutup. Pakai ini fungsinya. Mas saya bilang dicoba-coba, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok. Ini VPVR. Ini VPVR buat apa? Buat ngeliatin akumulasi volume terbesar di harga berapa. Oh, di sini terbesar. Ini sama aja seperti teknik lihat harga average bandar di mana. Big player harganya banyak di mana. Nah, kayak gini. Tutup, ini namanya average price. Kita punya average price yang garis biru ini, harga rata-rata. Nah, ini Bollinger Band tuh, yang saya buka tutup tuh. Nanti saya ajarin cara baca Bollinger Band. Cara entry dan exit, cara Bollinger Band. Ya, oke. Ini bukannya di indicator. Tuh, indicator. Kita mau pilih apa lagi? Ini tuh. Banyak di sini. Populer. Nah, sekarang yang kita mau bahas hari ini adalah fundamental dulu. Gimana cara screening emiten. Oke, kalau cara milihnya kita masuk ke sini dulu. Masuk ke home dulu awal. Nah, ini ya Om Robi, screener nggak ada ya? Iya, betul. Oh, berarti itu untuk pro ya. Yanti ada nggak screener? Screener. Nah, itu nggak nemu kok. Nggak nemu? Nggak. Oh, Di titik ini nih, titik 3. Ada kok ada screener. Di titik 3 biasanya. This feature is exclusive for pro user. Oh, berarti nanti dicoba di ketik di CS-nya, bilang saya mau akun pro, ada promo lifetime nggak? Gitu. Biasanya sih dia ngarahinnya ini, join sekuritasnya dia. Masuk aja dulu 100.000. 50.000 aja nggak apa-apa, dia mah nggak ada ini, lagi belum ini. Coba bisa lihat ya. Kalau saya kan udah tuh verifikasi oleh sekuritas, tadi kayak gini nih. Registrasi dulu, terus nanti diverifikasi sama sekuritasnya. Sudah diverifikasi itu KCI sama bank. Nanti kita dapat ini RDN, baru selesai, baru dapat pro. Kalau yang saya punya ini udah pro. Kemarin aku pas beli reksadana itu kan ada suka itu ya kok apa
Apa tuh? email dari KSEI itu bisa kok. Oh, beda. Beda. Itu kan RDN untuk reksadana. Oh. Nih, bisa beli Bareksa. Bisa dibeli di mana, Yan? Bisa beli. BCA kok. Oh, di BCA belinya. Iya. BCA banyak potongan. Bisa banyak. Mm-mm. Awam. Mendingan beli langsung dari BCA, itu beli dari Bareksa. Yang mending beli dari Bareksanya langsung. Oh. Nih, Nggak tahu. itu Mati ya. orang bang harusnya tahu itu orang bang. Kalau dikasih tahu ntar bang saya nggak dapat untung. Jadi buka-bukaan ya. Oke lah, dicabut langsung. Ya, jadi ketahuan dah. Nih Bareksa tuh. Mau beli sekuritas apa? Oh. Bareksa. Nih. Biasa saya pilihnya campuran. Nah, kamu pilih yang ini dana kelolaan di atas 100 miliar atau 500 miliar. Cari. Ya, cuma ini doang. Tuh. Nih, Schroder dana kombinasi ini. Sama Manulife dana campuran. Ini oke nih. Ayo kalau mau Manulife ada kantor saya. Manulife oke kok. Tuh, memang agak lebih mahal ya, tapi dia nih 10 tahunnya 84%, oke lah. Naruh 100 juta jadi setahun 10 tahun 180, lumayan. Nah, ini yang saya bilang nih, NAB. Nih. Gimana cara beli saham ini, nggak diajarin di mana-mana nih. Cara beli reksadana tapi dapat best price, harga average bawah. Bikin garis linear. Garis linear ini nggak ada garis linear sih ya, susah. 10 tahun. Ya, gak dikasih. Pelit ah. Gak suka ah, pelit. Dia tahu dia. Nah, gini nih. Nih, coba nanti pakai penggaris aja. Kalau dia nggak ngasih fitur ini, kita ngolah nih. Bikin garis, hubungkan garis yang ini dari titik ini. Ini bawah, gitu ya. Garis ini pakai penggaris. Nanti satu saat ini akan ada koreksi nih. Nah, ke situ pasti sentuhnya. Dia pasti nyentuhnya ke situ. Nih, koreksi ini nih. Nih. Garis aja. Kayak apa ya? Kayak linear regression. Nanti saya gambar dulu deh. Biar enak, kita masuk ke ini deh. Nih ya. Lihat ininya nih, NAB-nya. Nah, caranya sayangnya ini nggak punya buat charting tool sih. Dia nggak ada. Caranya gini. Total revenue nggak usah lah. Kan tadi harganya NAB-nya begini-begini dah. Ya. Bikin garis begini nih. NAB-nya kan kayak gambarnya kayak gimana tadi ini. Ntar, kita ganti aja ini ya. Nah, kayak gini kan tadi NAB ya. Bikin garis. Ini namanya linear regression. Nah, kalau orang yang nggak tahu, dia pasti ngambil di daerah-daerah yang asal beli aja. Di sini diambil. Kadang-kadang di sini diambil.
kadang-kadang di sini. Jadi apa ya, random gitu loh. Tapi kalau yang udah tahu gambar, tungguin aja dia ke bawah. Dia udah deket-deket bawah, di bawah, terus aja ambil. Nah, kalau dihitung average pasti average-nya di bawah. Kita dapatnya harga-harga bagus. Jadi nggak asal ngambil kalau yang udah belajar. Nah, ini nggak ada yang ngajarin. Hah? Gimana tadi? Tadi kan NAB-nya tadi kita ngeliatnya kayak gini nih. Ya, lihat ya. Ya, Kok begini sih? Gini lagi. Nih, kayak gini ya Om Robi ya. ya. Pakai penggaris saja. Ini kan karena nggak nyiapin fitur ya. Pakai penggaris saja, dicocokin di layar gitu. Nih, kita ngambil ketika titik-titik terdekat ini nih, di sini, Oke. sini, sini, terus saya sini. Nanti kan bikin garis nih. Ini kan satu garis nih. Tuh. Ini bisa diambil. Nanti dia koreksi lagi nih pasti nih. Koreksi lagi deh. Set, ambil lagi terus aja. Kadang-kadang orang yang nggak tahu ngambilnya di atas. Oh, lagi naik nih, ambil. Ya akhirnya dia ngelihat kayak yang dilihat masih merah-merah aja nih, kok nggak hijau-hijau. Bukan karena nggak hijau-hijau, ngambilnya di atas-atas mulu, average atas jadinya, tuh di atas diambilin. Mendingan duitnya simpen aja dulu di itu sebelum dia beli. Simpen, memang kan misalkan mau nabung tiap bulan, tanggal 1 ya udah taruh aja duitnya, tapi jangan dimasukin dulu. Nah ketika dapat best price, sikat duit yang udah dikumpulin itu. Dan ini kalau di bank juga nggak bakal diajarin ya Om, Enggak. nggak diajarin. Ini Oh, di yang tahu bank, kayak kayak gini trader, di bank taunya jualan aja. jualan aja. Oh ya beli aja di harga segini bu, beli aja harga segini, ya udah yang penting beli aja, tabung. Tapi yang tahu best price pakai penggaris aja nih, hubungin nih dari bawah dibikin. Ini kan udah ada garis nih di sini kalau kita. Jadi kayak ada range gitu loh. Range atasnya ini kalau pakai penggaris nih yang saya gambar gitu. Nih ikutin aja yang tanda panasnya. Ini kan range. Kalau saya kan udah biasa gambar chart jadi tahu. Nah ini di range bawah. Kita beli di range bawah. Berarti tarik garisnya dari range titik bawah ya? Iya bawah. Bawah hubung-hubungin nih bawah. Mana yang berapa kali sering kena. Oh, pada saat dia koreksi itu ya? Koreksi. Pasti nanti koreksi ke situ lagi. Tapi ini memang trennya ke atas, uptrend. Nanti koreksi, pasti ada koreksi. Nggak mungkin nggak, pasti ada koreksi. Nah, kalau ketika koreksi gitu, hajar lagi. Jadi dapat harganya bagus terus. Begitulah cara nabung reksadana yang benar. Jangan ntar di sini ambil, ya harganya dapat average atas. Kalau kita ambil yang average bawah, enak banget. Berarti ntar dia bakal ke 4350-an lagi. Iya, sini nih, sini nih. Sini pasti ke sini dia, turun dia. Bikin penggaris coba. Sini paling 43 berapa nih? 50. 4320 malah, 4310 nih. Sini dia. Turun dia sini. Naik lagi, kita turun lagi. Tapi tetap geraknya ke atas deh ya, turun lagi gitu. Kayak di ayun gitu. Turun, ngayun, naik lagi, turun nggak signifikan, terus turun dalam, set, ambil lagi. Jadi pas turun kita ambil. Jadi cicilnya harganya harga bawah, terus nggak mau pas lagi tinggi ogah. Dan lihat fase-fasenya, Mas Robi. Pasti kelihatan pola. Biasanya tuh udah mulai turun itu di bulan, coba kita 6 bulan terakhir. Nih, tuh. Di Januari pasti ada koreksi. Lihat tuh, ada polanya. Nah. Januari pasti ada koreksi. Sama bulan Mei, mendekati bulan Mei. Ada koreksi. Kok bisa seperti itu kok? Ya polanya sama. Bayar buat bonus, THR, sama buat anak sekolah. Pasti banyak yang cairin.
Polanya pasti sama. Ya kita koleksinya ya di bulan itu aja. Atau lagi koreksi dalam yang kita garisin. Tuh, pasti kan koreksi dalam. Ini tarik garis, tuh koreksi dalam. Naik lagi. Kita koreksi dalam lagi. Selalu seperti itu. Coba dalam 3 bulan. Januari memang yang paling rendah. Januari waktunya koleksi. Nanti ketika udah belajar trend line, pasti Om Robi dapat harga bagus terus. Belinya harga bagus. Pasti di sini nih beli nih. Sini beli. Inilah. Kelihatan kok. Sama aja, yang penting ada chart aja. Ini kan chart nih awalnya. Ini linear chart. Kalau tadi kan candlestick chart. Dan polanya berulang. Semua polanya berulang. Schroeder bagus, terus satu lagi apa ya? Manulife bagus, satu lagi Sukor Invest bagus. Nah, kalau reksadana bisa ditaruh di sini, saya bisa aplikasi lebih, bisa analisa jauh lebih eh, komprehensif lagi, pakai indikator. Oh, itu lebih sadis lagi itu. Cuma kayaknya mereka tidak merelakan. Kalau saya pakai ini, dapat bawah mulu, saya serokin. Nih kayak gini nih, nih ya Om. Harga kan terkoreksi dalam. Misalkan ngelihat ngelihat tadi yang tadi itu di reksadana. Ini anggap aja ini reksadana. Dia terkoreksi dalam. Masuknya kapan? Di sini nih, titik ini nih. Koreksi dia balik ke arah di sini. Masuk kita. Beli itu reksadana. Tuh. Di titik ini nih. Cet, dia udah naik, oh dia udah mulai balik ke arah lagi. Terus kita kumpulin. Ketika koreksi dalam malah kita tungguin ntar. Wah, kebetulan nih koreksi dalam. Wah, beli lagi cicil. Wah, koreksi dalam lagi, beli lagi cicil. Jadi dapetnya bagus mulu harganya. Nih, KLBF dia koreksi dalam. Hubungkan titik-titiknya nih. Titik atas, titik atas, titik atas. Dia hubungin. Ketika dia motong, pasti akan ke sini. Udah kita beli lagi. Beli cicil lagi. Dicicil. Dicicil. Harga naik lagi. Iya, asik. Dari reksadana aja pakai ilmu trendline, namanya trendline. Itu udah max profit, Om. Ntar baru training sama saya pindah ke bagian divisi lain nih Om Robi nih. Ngajuin pindah ke bagian investasi aja ah. Kayaknya lebih enak. Ya semuanya ya trendline. Ya balik lagi. Sekarang kita lebih ke indikator dulu. Saya kasih lihat screening saya ya. Kenapa sih fundamental itu penting dalam memilih satu saham gitu? Kenapa? Karena di bursa ini saya bilang kejam ya, kejam. Makanya banyak yang saya training, saya bilang jangan trading real money dulu sebelum ngerti. Bahaya. Karena nanti salah milih emiten, hasilnya ya duit bisa hilang. Nanti kalau udah bisa pro, saya ngarepnya sih hari ini yang lain udah bisa masuk ya, karena pasti belum bisa bikin rekening ininya nih. Edit screener, saya punya favorit namanya Best Fundamental Analyst.
Nah, kalau udah ada pro, kita bisa bikin edit screener. Kita mau masukin, kita namain base fundamental analysis. Oke, deskripsinya apa? Bisa. Terus bisa milih yang mau dianalisa saham-saham dari all, IHSG, atau hanya mau LQ45 aja, atau mau IDX 30, atau mau Kompas 100, itu bisa. Kita bisa pilih di sini. Atau kita mau, saya maunya mining aja misalkan. Bisa nih. S Minfra, oh ini infrastruktur. Mana mining? Mining bisa ada nih, Bang. Tuh, kesehatan, keuangan. Om Robi bisa milih tuh, maunya yang mana. Oh, saya nguasain bisnisnya yang keuangan aja deh. Ya udah. Nah, inilah screenernya. Milihnya kita pilih income from operation year to date. Lebih besar sama dengan 300 miliar. Ya. Jangan milih yang di bawah 300 miliar karena yang 300 miliar itu ya menurut saya ya perusahaan yang lumayan, dia menghasilkan operation dari income dari operationnya. Kalau cuma 100 miliar masih resiko lah. Pilih yang 300 miliar. Kita kan maunya cari yang safe ya, perusahaan bagus. Kedua, kita pilih perusahaan yang ngasih dividen. Ya, jangan cari perusahaan yang nggak ngasih dividen. Tentunya kita mau selain kenaikan harga, kita juga dapat dari dividennya. Ya, dapat 8%, 9% kan lumayan tiap tahun. Anggapan punya deposito kan, tapi di atas deposito tentunya. Tapi dividen ini juga bisa dijadikan acuan. Misalkan nih sahamnya Mas Robi sama Yanti udah naik 50% kok, udah naik 100% kok. Biasanya habis pembagian dividen sahamnya itu turun, banyak yang take profit. Gimana, jual aja apa enggak? Iya terserah, kalau memang dengan 100% itu cukup, jual aja nggak masalah. Nanti bisa beli lagi atau mau jual sebagian, it's okay. Nah terus cari yang current price to book value, nilai buku terhadap harga saham itu sendiri. Saya biasa carinya di bawah satu. Kenapa? Yang di atas satu itu biasanya harga-harga sahamnya udah pada mahal. Ya, cari current price to book value. Jadi nilai bukunya perusahaan itu berapa? Ini harga yang ada di market. Nah ini market cap. Market cap itu untuk apa? Market cap saya pakai nilai berapa nih? Satu miliar kalau nggak salah. Satu, dua, oh 100 miliar. Market cap 100 miliar. Kenapa pakai market cap? Kita filter pakai market cap. Jangan sampai kita beli saham yang bisa dibeli tapi nggak bisa dijual. Jadi nggak liquid sahamnya. Jadi kita filter pakai market cap karena banyak saham-saham yang seperti itu. Tapi bukan berarti saham-saham yang nggak liquid itu nggak bagus. Ya, beda itu ya. Kalau ini indikator yang kita pakai buat trading. Kita pilih saham-saham yang bagus, kita tradingin. Tapi kalau mau cari multi bagger, biasanya bertentangan nih. Nanti ilmunya beda. Multi bagger itu maksudnya saham bisa naik 100%, 200%, 300%, 400%. Biasanya kalau masih awal perusahaan itu ada yang harganya gocap. Tapi saham itu sekarang udah ada yang jadi harganya 500 perak. Berapa kali lipat itu? Hampir 10 kali lipat naiknya. Waktu saham itu di harga gocap, itu nggak ada volume sama sekali, jadi nggak liquid. Orang nggak mau ngelirik gitu. Pas dia harga 500, volumenya gede, nyampe 100 miliar. Itu yang saya bilang beli saham ketika fund manager belum masuk ke situ. Berikutnya masukin net profit margin. Kita mau gini konsepnya. Eh, apakah kita mau cari perusahaan yang dia
income from operation-nya 300 miliar. Net profit-nya cuma 1 miliar. Cuma berapa persen kan? 1/300 berarti ya. Buat apa? Berarti kan 299 miliarnya kemana? Dalam setahun hilang. Ada kemungkinan perusahaannya tata kelolanya kurang bagus. GCG-nya atau good governance-nya nggak bagus. Pengelolaannya dia nggak bagus. Jadi lebih baik nggak usah lah kayak gitu. Perusahaan-perusahaan yang kayak gitu nggak usah. Nah kalau kita lihat perusahaan yang good corporate governance itu bagus, kita bisa lihat dia efektif dalam mengelola 300 miliar misal. Minimal dia net profit margin tahunannya 100 miliar, berarti dapat 30%. Oke, tapi kita bisa lihat lagi ntar 200 miliarnya kemana? Oh dia ada biaya promosi, oh dia beli peralatan lagi untuk produksi. Oh it's okay lah gitu. Jadi 200 miliar itu lari lagi buat memperkuat bisnisnya lagi, itu oke. Tapi kalau entah berantah, oh ini untuk mendanai anak perusahaannya juga nggak jelas. Wah itu janganlah kayak gitu. Ya, jadi itu gunanya ini filternya untuk itu. Ya misal Yanti misalkan bisnis atau Mas Robi mau taruh saham di suatu bisnisnya Yanti gitu. Apotiknya setahunnya dapat income 100 juta. Income-nya 100 juta. Total income 100 juta. Tapi net profitnya cuma 1 juta. Mau kita tanam ke perusahaan atau ke apotek seperti itu. Gimana Yan? Sehat nggak kayak gitu? Ya enggak sih kok. Enggak kan? Nah, logik banget gitu. Lu dapat income 100 juta tapi net profit cuma 1 juta setahun. Itu yang 99 juta kemana gitu. Oh buat foya-foya, buat ini, buat itu, gak ada value added ke bisnis apotek ya. Hindari sahamnya gitu. Ya, terus berikutnya adalah volume. Volume ini adalah lot gitu. Ada berapa lot yang diperdagangkan dalam satu hari. Kalau lotnya kecil berarti nggak liquid lah. Itu entah. Jangan dipilih dulu buat trading. Karena kita mau cari dulu yang gampang dijual, gampang dibeli. Untuk Yanti sama Mas Robi sebagai awal, cari dulu saham yang gampang dibeli, gampang dijual. Nanti yang next step itu nanti dibedain sekuritasnya dibedain. Bikin account baru lagi. Jadi dipisahin mana yang benar-benar untuk growth investing, mana yang cari multi bagger. Itu dibedain. Karena beda nih. Yang satu nyari growth. Kita cari perusahaan yang growth. Jadi beli harga sahamnya memang udah mahal tapi dia growth. Yang satu lagi benar-benar saham yang benar murah banget. Ini nggak salah nih saham salah harga gitu. Itu portfolionya dibedain. Kalau bisa sekuritasnya dibedain atau rekeningnya bikin lagi baru. Jadi dibedain, jangan disamain. Karena tujuannya beda. Ya, kenapa Om Robi? Pakai duitnya duit beku itu ya. Pakai apa? Sorry? Pakai duitnya duit beku, jangan duit dingin lagi berarti ya. Pakainya duit dari Win. Nah, Duit. udah nggak pakai emosi udah kayak gitu. Bodo amat deh ya. Terserah lu mau jadi 500% kayak 3000% urusanmu. Ya, kalau orang judi mau jadi cacing naga gitu ya. Iya, bahasa lama tuh. Cacing naga-naga. Ya, jadi pakai duit Win. Win dari mana? Dari yang growth investing. Dapat dividen, kita dapat capital gain, naik kan harganya. Kita pisahin, taruh di rekening satunya, dapat lagi, pisahin, taruh, udah pindah keranjang. Yang itu buat lihat saham-saham, wah ini bagus nih. Harga nggak salah gocap. Kalau hitung aset dibagi, misalkan kita ngelihat saham nih, dia keluarin 1 juta lembar saham. 1 juta lembar saham, kita hitung asetnya, kita hitung piutangnya, kita hitung lagi cashnya. Oh totalnya ada 1 miliar misalkan. Bagi 1 juta lembar saham, jatuhnya 1000 perak kan harusnya kan.
Ternyata harga di market cuma 50 perak. Murah nggak? Ini nggak salah nih saham. Nah, 50 perak. Harusnya kan nih harganya kalau dilikuidasi, disita gitu. Harusnya 1000 perak nih harga sahamnya. Ini masih 50 perak. Cek lagi. Oh, dia nih profitnya apa? Gede nih, lumayan lah. Meskipun nggak belum sebesar 100 miliar misalkan. Tapi ini growth nih, tahun ke tahun growth. Terus dia kemampuan bayar hutangnya bagus. Dia selalu rutin bayar hutangnya, dicicil, habisin tiap tahun, tiap tahun. Ah, welcome Mas Jefka. Halo, iya kok. Malam, maaf nih kok telat Malam. tadi ya. Hah? Kenapa? Maaf telat masuknya tadi. Gak Harusnya apa-apa. jam 8 kan ya kok ya? Jam 8 ya. Iya. Ada recordingnya, nanti Kok, saya taruh kok. Tenang aja. oh iya, terus saya tonton deh. Siap, siap, siap. Kok sama yang di WA grup, tolong di-invite ulang kok ya. Kayaknya salah deh nomornya. Oh, bukan itu. Iya, itu nomor yang punya cici saya kayaknya deh. Jadi nggak masuk tadi. Oh, pantes. Tadi si papa kasihnya itu. Oh iya, iya. Papanya mesti denda nih. Cuma masalahnya siapa yang berani ngedenda? Yanti aja dah. Oh, iya. Saya nggak berani. Lebih senior soalnya. Nggak berani saya. Ampun. Saya ngedenda. Ya, welcome Mas Jefka. Jadi ini tahap awal yang baru gabung ya. Itu Jefka daftar dulu TradingView. TradingView nanti tonton video pertama gimana caranya daftar TradingView. Terus kedua, Stockbit, daftar Stockbit. Itu dua aplikasi yang akan kita pakai terus buat belajar. Oh, oke. TradingView, Stockbit ya. Ya, dua itu. Kalau bisa Stockbitnya nanti daftar yang Pro. Tanya ke CSS, saya mau daftar Stockbit Pro gitu. Karena ada screener fundamental. Ya, balik lagi ke fundamental. Kita kan ini bisnis ya. Kita bisnis, kita lihat kondisi perusahaannya seperti apa. Kita nggak mau beli perusahaan yang dia income 100 miliar, net profitnya cuma 1 miliar. Nah, itu saya bilang nggak efisien itu perusahaan. Tapi juga jangan lihat juga saham, kita lihat juga utangnya. Om Robi pasti tahu ya. Kalau utangnya itu misalkan dia asetnya 100 miliar, tapi dia punya utang bisa sampai 10 T. Nggak sehat. Bahaya sahamnya gitu itu. Utang atau liabilities akan lebih baik dia punya asetnya 2 kali dari utangnya. Misalkan dia punya utang 100 miliar, dia harus punya aset 200 miliar. Atau kalau 300 miliar, 3 kalinya jauh lebih bagus. Tapi minimal 200 miliar dia punya aset. Kenapa? Nanti kalau dilikuidasi, itu kan aset pasti dijual. Dijual juga nggak mungkin harga 100%. Om Robi paling tahu, pasti kan dinilai 60-70%. Jual ruko nggak mungkin kan, kita beli ruko 3M, mau beli 3M. Kalau mau jual cepet kan nggak mungkin langsung 3M. 70%, 80%, 70% lah jual cepet misalnya. Jadi kita hitung kalau aset biasanya saya hitung ada angkanya tuh nggak full gitu loh. Dia bilang di laporan, oh nih asetnya 10M berupa gedung misalnya. Dan dihilangin tuh. Kadang-kadang yang ada yang nakal, bangunan sewa dihitungnya sebagai aset. Nah itu yang nakal tuh kadang-kadang. Sewa kan nggak bisa diapa-apain, sewa habis kontrak nggak bisa diambil punya orang. Hati-hati, itu bisa kita lihat di laporan keuangan. Ya, jadi mindsetnya dulu nih buat teman-teman. Satu, kita lihat utangnya dia. Berapa? Utang itu harus setengah dari asetnya. Nah, terus kedua, nah cara ngelihatnya belajar gimana untuk awal?
bisa teman-teman masuk ke RTI bisnis. Ini ada yang bisa nggak masuk? Oh, mesti di HP ya. Nanti di RTI Business bisa lihatan itu utangnya berapa. Itu kalau lebih simpel di RTI bisa lihat. Buat belajar awal lah nggak apa-apa. Oke, balik ke screener. Apa tadi awal? Kita harus ngeliat dulu income from operation. Harus bagi dividen dan rutin bagi ya. Jangan tahun ini bagi, besok tahun depan enggak. Berikutnya bagi, berikutnya enggak. Terus nggak bagi-bagi lagi. Lihat perusahaan yang baginya rutin dia tiap tahun. Dan growth. Hari ini bagi, tahun ini bagi 1%, tahun depan 1,5, 2%, 2,5, dia growth dia. Ya. Terus kita lihat juga market cap, biar kita bisa beli sahamnya, bisa juga jualnya gampang. Volume dan net profit margin. Nah, ini nanti kalau udah pro, kita setting bareng-bareng. Nah, kita tinggal pencet screen. Nah, kelihatan dah tuh saham-saham yang ya bagus secara fundamental. Ini udah konservatif banget ini screeningnya. Nih favorit saya BNGA, Bank Niaga nih. Laporannya bagus banget Bank Niaga ini. Terakhir apa nih? MPMX, LSIP, SIM, Bank BTN. Mas Robi di bank apa, Mas? Danamon ya? Om? Di CPDC. Hah? CTB. Bank China Trust. MCOR ya kodenya ya? Oh bukan, itu Bank Cina itu. Bank China Trust bukannya MCOR ya? Beda ya? Bukan, nggak ada dia, nggak ada di bursa. Oh, kayaknya dia juga ada main di ini deh. China Trust itu masuk ke sektor konstruksi deh dia. Invest juga dia. Ini yang terbaik nih, Saratoga. Nah, kita bisa screen dari sini. Nih, kita bisa naikin dari kita bisa sort dari yang terbesar sampai terkecil. Misalkan kita mau lihat dividennya yang terbesar siapa? Oh, MPMX yang terbesar. 10%. Main dapat 10% setahun. Oh, BNGA udah kecil nih karena harganya udah naik. Ya. Nah, setelah kita screening ini, ya teman-teman udah screening dapat, kita pilih mau apa? BNGA. Oke, kita masuk ke chart. Tadi saya bilang, ini chartnya. Ganti dulu, jangan line. Candle. Oke. Kita tinggal klik di sini nih. Kalau bukan pro juga harusnya udah bisa sih. Ya. Sini ketik langsung BNGA. Awal-awal mungkin masih bingung ya BNGA, ngapalin BNGA. Karena semuanya pakai kode ya. Nah, ini BNGA. Ini catnya BNGA. Nah, apa yang kita bisa analisa dari misalkan chart kosong begini? Nih, teman-teman kayak begini aja nih. Nih. Tuh. Ya. Nah, yang harus dilihat adalah harus bisa ngelihat tren.
Hari ini kita belajar tren. Fundamental udah kita pilih, ambil sahamnya ini. Oh, BNGA bagus, oke. Nah, kita harus milih tren. Trennya gimana? Kemarin kita belajar baca candle ya. Harga teratas, harga terbawah, harga open. Kalau merah, harga opennya di atas. Harga open, harga close. Karena harga turun kan, berarti merah. Kalau hijau, berarti harga naik. Kalau tanda salib ini, harga teratas di sini, harga terbawah di sini, harga open dan close tetap di titik yang sama. Open dan close-nya di sini. Nih, tuh. Ya. Oke. Candle-nya daily, berarti satu candle mewakili pergerakan harga satu hari. Nah, terus di sini ada nih indikator O, open, high, low, close. Dan perubahannya berapa persen nih. Nah, nih kita tarik ke sini, nih kursor kita tarik ke gini, tuh. Opennya 1080, high-nya 1090, low dan close-nya berapa tuh? 1075, close-nya di 1080. Ya, ini bisa kelihatan. Nah, misalkan harga waktu itu masih di sini. Ini fasenya downtrend. Jangan sekali-kali masuk ke saham yang downtrend. Ntar aja sabar. Cara bikin garisnya gimana kok? Tarik garis dari yang kena berkali-kali. Nih. Nih, awalnya begini. Tuh. Ini kan kena nih sini. Satu, dia sentuh berkali-kali. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ini namanya trend line. Nanti belajar bikin trend line nih. Hubungkan yang bawah sama bawah. Atas sama atas, bawah sama bawah. Belajar itu dulu. Atas sama atas, bawah sama bawah. Nah, ini. Satu berkali-kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada fake dikit. Ada apa? Bikin kaget ini. Kalau sini yang kena berkali-kali cuma sedikit kan. Cuma 2 titik yang kena. Kalau ini kan kena berapa kali tuh. Nah. Nih, belajar bikin trend line. Ya, masuknya apa? Ketika dia udah keluar dari trend. Ketika dia udah belajar keluar dari trend dan membentuk konsolidasi. Ini namanya konsolidasi. Nanti belajar lebih lanjut konsolidasi. Nah, biasanya masuk nih di harga ini nih. Nih, saya belanja nih. Nih. Nih, harga saya belanja nih. Nanti belajar. Ini materi advance start. Yang penting belajar bikin trend dulu. Nah, kalau berdasarkan ini sekarang arahnya uptrend apa downtrend? Jeff K, bisa bantu Jeff K? Arahnya uptrend kok. Karena Uptrend. Betul, arahnya uptrend. Kita garis saja. Ini arahnya uptrend. Dan saya biasa bikin linear, ini garis linear di batas atasnya. Namanya linear regression, batas atas, batas bawah. Ini kepake tadi kayak bikin di reksadana. Reksadana bikin kayak gini aja. Belinya kapan kok? Ntar aja dia ke bawah, dia ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Sampai dia udah males lagi dia ke atas lagi. Nah, siap-siap kita take profit. Enaknya reksadana dia uptrend, bagus. Nah, kalau kayak gini masuknya di mana? Nah, ini ada fase konsolidasi lagi ya. Nanti belajar fase konsolidasi. Tapi sebelum ini PR-nya
bikin uptrend, downtrend, sahamnya bebas apa aja. Ini downtrend, uptrend. Nah, ini uptrend lagi. Jadi harus belajar lihat arah. Setelah dia downtrend. Ya. Turun downtrend, dia balik arah uptrend. Dia balik arah lagi downtrend, dia balik arah uptrend. Dan di fase-fase ini adalah fase akumulasi dan distribusi. Bandar atau big player atau big fund atau institusi akan akumulasinya seperti ini nih, di area-area ini akumulasi. Ketika akumulasi dia bikin menyamping di harga. Nih, dia lagi akumulasi sebelum naik ke atas. Kenapa? Dia mau ngumpulin lot sebanyak-banyaknya, barang sebanyak-banyaknya supaya profit sebesar-besarnya. Nih, dia akumulasi lagi di sini, BNG. Tuh, dibawa ke bawah lagi. Kok nyentuhnya di situ-situ aja ya? Iya memang seperti itu permainan mereka. Tuh. Ya, nanti ini next step. Belajar akumulasi distribusi. Itu udah level di advance. Tapi sebelumnya bikin dulu uptrend, belajar dulu baca candle, open, low, close yang mana. Kalau hijau berarti opennya, close-nya di atas open. Harga penutupannya di atas harga pembukaan. Candle hijau. Kalau harga penutupannya di bawah harga open, harga pembukaan pasti merah. Ini dulu, belajar dulu. Baru bikin trend. Jangan meremehkan trend, karena ini yang makes money. Nih. Trendnya up. Di mana fase ngumpulin? Nih. Bener gak dia nyamping? Tuh. Dia ngumpulin di situ-situ aja. Nih fase akumulasinya dia. Tuh, dia akumulasi situ tuh. Disentuh lagi tuh dia. Pasti suatu saat dia ini harga fresh bandar di sini dinaikin lagi, turunin lagi sama dia. Gitu aja. Nih, harga fresh dia lagi nih di sini yang terbaru nih. Oh, nggak nyampe. Ya, nanti belajar. Saya kalau udah terbiasa pakai cat kosong ini bisa tahu arahnya kemana. Baru nanti dikombinasi dengan indikator yang lain seperti RSI. Ini namanya RSI. Nanti saya ajarin cara pakai RSI dan charting. Sebelumnya bikin dulu trend. Hubungkan berkali-kali mana yang kena garis mana gitu yang kena berkali-kali. Oh ini sama ini, oke. Tarik aja. Gak usah takut-takut, tarik aja. Masuknya kapan? Ketika dia break, dia bikin konsolidasi atau harga bergerak situ-situ aja. Sideway. Kita entry di situ. Ini namanya technical analysis. Tadi fundamental analysis untuk menjawab pertanyaan saya. Biasanya saya jawab tuh kalau trader itu yang katanya dia ngakunya pro. Oke. Beli saham apa? Gimana cara dia milih? Oh, asal aja beli. Wah, dia udah salah. Beli saham apa? Pakai fundamental. Kenapa pakai fundamental? Saham-saham fundamental bagus, nggak mungkin dihajar dari harga misalkan nih. Dari harga 1.000 dihajar sampai gocap. Nggak mungkin. Karena ada value-nya dia. Nggak mungkin. Bisnisnya bagus. Nggak mungkin. Tapi kalau yang fundamental nggak bagus, 1.000 ke gocap ya mungkin. Hati-hati. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain ke Robi?
Trendline mau diliatin sama apa? Ayo, kita bikin yang lain. Yang lagi favorit, UNPR misalkan, Unilever. Seolah-olah perusahaannya bagus ya, Unilever ya. Perusahaan besar, Unilever. Apa ini? Yanti, apa nih fasenya? Downtrend apa uptrend? Downtrend. Downtrend, pinter. Itu jago daripada jago. Ah, jangan masuk. Ntar dulu. Kayak begini mah, aduh. Sedih. Atau bisa dibilang lagi. Nah, tuh. Sorry. Ah, nah, downtrend. Ntar aja masuk ya ketika dia udah nembus atas, baru kita masuk. Unilever dari harga 8.000, sekarang harganya udah 3.400. Loh, kok bisa gitu kak ke perusahaan besar? Besar nggak jaminan. Perusahaan itu growth. Tapi kalau dibilang bagus, ya bagus. Tapi saya bilang bukan jaminan dah. Lihat tuh, ngeri nggak? Turun terus ya. Ah, dia stock split waktu di 8.800, waktu itu 40.000, stock split 1:5, jadi 8.800 terus dibikin ke bawah terus. Pasti ada alasan fundamental di sini. Nggak mungkin nggak. Pasti ada alasan. Ini pada buang barang. Buang barangnya pelan-pelan. Kenapa sih buang barangnya nggak langsung jrot gitu? Karena big player, big fund punya dana nggak kayak kita. Kita buang bentaran bisa. Mereka buang triliunan. Nggak bisa cepet. Jadi dia kocok-kocok emosi retail kayak kita. Oh, dinaikin lagi. Dinaikin lagi, dinaikin lagi. Tapi waktu itu saya bilang, ini ada yang something wrong. Kalau dia nih garis ini. Tadi kan kita bikin garis linear. Ini namanya support resistant. Kita bikin support resistant. Tadi berdasarkan trend. Ini support resistant berdasarkan harga terendah terbawah. Pada waktu itu misalkan harga masih sini. Kalau ini dijebol, buang. Berapapun harganya. Jangan ditahan-tahan. Nih. Ini udah tanda-tanda nih. Tapi supaya nggak bikin orang panik, dinaikin dulu sama dia. Habis itu, jebrot ke bawah. Dibikin lagi orang nggak panik, ke sini doang paling. Hajar lagi ke bawah. Polanya seperti itu. Jadi yang bisa menyelamatkan kita ya charting gambar. Ketika charting ini udah dijebol, buang. Hati-hati. Bahaya ini. Warning ini. Ya. Nanti di advance saya akan jelasin namanya teori Wyckoff. Teori Wyckoff itu ya pergerakan harga ketika dia mau distribusi barang. Ini udah fasenya fase distribusi barang. Dia buang barang dia. Buang banyak tuh lihat nih. Buang banyak dinaikin, dia buang lagi banyak. Sampai ke titik ini. Ternyata benar fundamentalnya. Unilever Blue Band dijual. Sariwangi dijual. Apalagi dijual sama dia. Brand-brand dia bagus dijualin semua sama dia. Berarti dia udah jenuh nih produknya. Dia nggak bisa lagi mempertahankan sebagai top leader dia. Dia nggak bisa melihat diferensiasi market. Ya selalu menganggap dirinya, oh gue top gitu loh. Nasibnya ya kayak gini, sama kayak Nokia dia jadinya. Nokia ngerasa dia top leader, sekarang nasibnya kalah sama Samsung, kalah sama HP Cina.
utangnya banyak ya dia di 2021. Banyak, betul. Utangnya banyak. Ini ada di RTI soalnya kelihatan juga. Dan coba lihat pengeluarannya dia. Pengeluarannya dia banyak juga. Coba lihat lagi lebih dalam. Pengeluarannya karena apa? Pas dilihat lagi pengeluarannya karena bayar gaji karyawan. Gaji siapa yang lebih banyak? Dilihat lagi lebih dalam. Oh, gaji direksinya. Jangan pernah masuk ke perusahaan yang selalu mengutamakan direksinya, bukan mengutamakan investornya. Itu bahaya perusahaan kayak gitu. Dihambur-hamburkan. Bukan buat kita jadinya. Itu bahaya kayak gitu. Nah, turun terus tuh, lihat tuh. Ini COVID. Kalau nggak salah ini COVID, kalau nggak salah. Apa ini? Oh, karena ada yang COVID deh ini. Oh iya, karena COVID di... Iya bener sini karena COVID. Cet, naikin lagi. Habis itu turunin. Ingat saya ini karena COVID nih. Dan sekarang harga terendah di bawah COVID. Nah, masa COVID itu juga bisa jadi acuan ya. Kenapa? Kita lihat perusahaan ketika COVID, tahun-tahun COVID dari Januari sampai Desember, dia malah profit. Bagus tuh perusahaan. Jadi masa krisis jadi bisa jadi patokan indikator kita. Nah ini pas COVID naik, dihajar lagi ke bawah. Dan kondisi sekarang, misalkan kita juga harus ngeliat bisnis. Maksudnya ngeliat bisnis gini, dengan adanya perang kayak gini, oil pasti naik. Oil naik pasti nanti BBM naik. BBM naik, gas naik, biaya operasional akan naik. Biaya operasional apa? Biaya operasional pabrik yang tentunya akan naik. Operasional pabrik naik, dia untuk mempertahankan supaya jadi profit. Apa yang dia lakukan itu kelihatan dari manajemennya. Si leadernya, top manajemennya mau nggak merelakan apa ya, egonya dia gitu loh. Egonya dia untuk investor. Tapi kalau dia nggak mau, oh gue tetap mau naik gajinya 20%, 30%. Wah, bahaya itu perusahaan. Lebih baik jual sahamnya. Kalau punya manajemennya seperti itu, bahaya kayak gitu. Jadi bukannya pengurus, malah penguras, saya bilang. Itu manajemennya bukan jadi pengurus, jadi penguras. Makanya nggak heran sahamnya seperti ini. Kita diamanin sama apa? Sama tren. Pasti ada something wrong nih. Ini kalau break atas, waktu ini belum terjadi ya, belum harga ini belum terjadi. Ini kalau break atas, dia terbang. Kalau break bawah, udah longsor. Bener. Waktu itu break bawah, saya bilang di grup teman-teman, saya bilang nih, hindari nih. Ke bawah terus, benar ke bawah terus. Kalau nggak salah siapa ya, si Kotirta ya belanja ya. Kalau nggak salah dia belanja di harga 7 ribuan ya, saya bilang. Saya ingat tuh masih di jalan, saya bilang. Dia cicil beli Unilever, cicil beli di 7 ribuan. Di sini kalau nggak salah dia beli 7 ribuan, dia beli. Saya bilang Unilever itu ke 3 ribuan. Itu saya bilang tanggal 2020 loh. 2021, sorry. Tahun lalu. Saya bilang. Itu Unilever itu nanti ke itu loh, ke 3 ribuan loh. Dan sekarang terbukti kan, 3.400. Mau dia makanya si konten itu bilang, oh cenayang nih. Bukan cenayang. Ini memang ada trennya. Trennya di break gitu. Pasti ke bawah. Nanti akan belajar namanya Elliott Wave. Kita belajar wave. Wave-nya ke bawah ini. Kalau saya sih nggak mau beli saham yang kayak begini. Ke bawah terus, belum tahu dasarnya di mana, bahaya. Ya.
Nah, nanti kalau kenapa saya bisa ini? Karena saya ada indikator nanti di trading view. Mana trading view saya ini? Nah, nih. Kelihatan nggak trading view? Tapi ini level advance ya, ntar aja. Jadi saya sama tim bikin software trading view bisa ngelihat area bandar di mana. Nih, tuh. Yang biru, biru muda, biru tua, ini adalah konsentrasi harga bandar. Big player di mana? Big player ada harga di sini. Bawahnya di mana? Bawahnya nggak ada, tuh saya tandain tuh. 1950. Kalau ke sini, aduh. Ini banyak yang bunuh diri ini. Tuh, saya udah tandain nih harga ke sini nih. Kenapa? Dasarnya kagak ada. Mana birunya? Di bawah kagak ada. Makanya saya takut nih, saya udah ingetin sama yang punya Unilever. Kalau nggak punya barang, jangan beli dulu deh. Dasarnya nggak kelihatan. Nah, ini kebaca sama indikator yang saya bikin. Tuh. Nih, namanya Elite Wave. Bikin wave. Tuh, wave-nya udah kesentuh sini. Berarti dia ngincer bawahnya. Nah, ngincer bawahnya. Saya lihat areanya sini. Kok gimana bisa tahu area itu? Ya, belajar. Ntar belajar namanya Elite Wave. Lihat area bandar di mana. Nanti kelihatan. Untuk belajar sampai situ, nah ini. Saya bisa tahu ya dari sini. Saya lihat histori masa lalu. Tuh, saya lihat di sini ada support, ada resisten dan support yang sangat signifikan areanya di sini. Dan mereka akan ngejar ke sini ntar. Nggak tahu kapan, ya nggak tahu pakai berita apa ya saya nggak tahu. Ya tapi sebelum itu, yang masih baru belajar tren dulu, belajar bikin tren. Nah, beda sama BWCA. Trennya apa? BWCA. Kita lihat. Trennya apa Om Robi? BWCA? Mana? Belum kelihatan. Udah kelihatan? Nah. Nah, trennya apa? Hmm, up. Uptrend. Ambil di bawah. Uptrend dia. Ya, bikin bikin tren dulu karena ini yang paling powerful. BBCA area ngumpulin Bapak. Nih, saya ajarin. Saya spill dikit lah ilmunya. Nih. Oh, cara dia ngumpulin tuh. Harga dikocok-kocok ke samping, orang males banget. Aduh, kapan naik ya BBCA ya? Nah, dibikin bosen banget nih. Nih, area bikin bosen namanya. Nih area bikin kaget nih. Dia juga kadang-kadang ngagetin. Emang bandara kerjanya begitu. Bikin bosen, bikin kaget. Orang kaget kan, stres kan. Waduh, kenapa ini? Nah, padahal mah ini banyak yang buang. Ketika dia buang, dia serokin sama bandarnya. Tuh, kelihatan nggak jelas. Kalau yang masih baru mungkin bingung ya. Tapi kalau udah lama, tahu dia permainan bandar itu ya gitu. Ya gitu-gitu aja dari dulu. Nih, tuh dia ngumpulin tuh. Ngumpulin, dia ngerasa udah cukup, dinaikin ke atas, dikagetin. Ngumpulin, cukup, cerut ke atas. Dari harga 6.000, sekarang sudah 8.000. Berapa persen?
dalam berapa bulan? Dari Agustus 2021 sekarang 7 minggu 7 bulan ya? Iya. 7 bulan. 7 bulan naik 30% ya? Ya lumayan lah. Tapi ini adalah saham-saham yang kategorinya slow growth. Kalau buat nyari cuan besar gak bisa di sini. Ini orang banyak naruh duit kenapa? Di BBCA buat mempertahankan dari inflasi. Kalau taruh di bank, duitnya akan ngaruh dengan bunga bank. Tapi kalau taruh sini, ini bisa mempertahankan dari inflasi. Duit dia naik 20%, inflasi 5%, masih cuan 25%. Big fund, orang-orang yang berduit besar, Taipan banyak naruh di sini. Kenapa? Ya mempertahankan dari inflasi. Duit dia besar. Kalau taruhnya di saham yang small cap, yang harganya cuma 50 perak, 100 perak, nggak bisa. Kenapa? Dia taruh 1 triliun. Dia terbang ngacir kemana-mana tuh saham. Kebanyakan dia taruh di BBCA. Kenapa? Untuk mempertahankan duit dia supaya nggak ini. Aduh, Dewi Percik ngapain muncul sih? Lagi belajar. Ya, oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyain? Bikin trendline. Nih, tuh. Lagi turun nih, jangan masuk. Ntar dulu, sabar. Sabar, Mas. Jangan buru-buru. Tuh, lagi turun. Masuknya kapan? Dia pasti membentuk yang namanya konsolidasi. Harga bergerak menyamping, naik turun di area itu aja. Nah, di Stockbit, kenapa saya sangat referensi dari Stockbit? Dia ada ini nih. Ntar ya. Tuh, bandar detektor. Kita bisa ngecek dari sini. Kita lihat tanggal berapa tuh? 18 Agustus sampai 29 September. Kita masukin deh. Tanggal berapa tadi? 18 Agustus ya? Ya. Sampai berapa candle yang ini? 29 September. Search. Apa namanya? Lagi apa ini bandarnya? Ada yang netral, nggak ngapa-ngapain. Ada yang lagi akumulasi normal. Ada yang big akumulasi. Ada yang ngumpulin besar. Top 5 ada yang ngumpulin besar. Ada 5 broker yang ngumpulin dalam jumlah besar. Padahal harganya menyamping. Nih, kenapa saya minta teman-teman join Stockbit yang pro? Ini kita bisa pakai. Wah, lagi akumulasi nih. Masuk. Masuknya kapan? Nih, ya. Coba lihat di sini. Tuh, kita kecilin lagi. Tuh, dia pasti nyentuh bawah. Nyentuh bawah. Dikasih harga diskon sikat. Kasih harga diskon sikat. Kita ngumpulin pelan-pelan. Kenapa? Lagi akumulasi. Dan total dari 25 broker adalah akumulasi. Ini pada ngumpulin nih big fund. Nah, setelah dia ngumpulin stock split BCA, bayangin, udah punya sini tambah banyak barangnya. Udah harganya naik, lembar saham jamaah lebih banyak. Dia stock split nih, ada ini S stock split. D dividen. Habis stock split, dibagi dividen. Gimana nggak makmur? Dividen lagi. Udah jumlah sahamnya banyak, dapat dividen 2 kali. Gimana? Asik nggak?
Ngumpulinnya kapan? Dari bawah dia ngumpulin nih. Dividen kedua kapan dibagi tuh? Mudi? Ini baru Maret kemarin. Tuh, Hmm, 28 Maret. besok dong. Iya, nih. Tuh, udah Besok dapat dibagi. bagian. Iya. Ini ada potensi. Ini dividen kedua ya. Ini turun dulu nih. Banyak yang take profit pasti nih. Kita lihat hari Senin. Banyak yang take profit ini. Ini dari tanggal berapa tuh udah mulai nyamping ya? Yang paling terakhir tuh. Iya, ini ya. Enggak, yang Ini, terakhir. ini. Ya. Iya. Itu udah Nah, mulai nyamping. ya ini mulai menyamping. Tapi hati-hati, menyamping itu ada dua kemungkinan. Dia break box atas nih, batas box atas, atau break batas box bawah. Kalau batas atas nanti break ke atas. Ya, naik. Kalau batas bawah, ayo hamsyong bawah. Apalagi yang ini support yang terbawah ini di break juga sama dia. Ini bahaya. Tapi kita tahu support tuh dari mana sih? Nanti belajar pelan-pelan. Pelan-pelan Om Robi. Baru 2 kali Om Robi. Ini latihan mata. Tuh. Berapa kali kesentuh? 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini 4 kali di sini. Berapa kali? Ah, ini resisten. Jadi dulu dia pernah jadi support, pernah jadi resisten, sekarang jadi support. Nah itu namanya SSR, support become resistant namanya. Tar itu level terakhir. Tar, pelan-pelan, trendline dulu. Nah ini support. Kalau ini dijebol, ini namanya swing low. Nanti kita belajar namanya nih. Habis trendline, minggu depan kita mulai kelas belajar mengenai uh, structure. Structure-nya begini. Nah, kopi dulu. Nah, ketika harga turun kan awalnya kan dia begini, ya. Ini atas, ini bawah. Swing high, swing low. Dia bikin lagi swing high. Harga turun juga gitu. Dia bikin low high. Tapi nggak bisa nembus yang atas. Pasti ke bawah lagi. Oh benar. Ke bawah lagi. Nah, terus dia mau ke atas. Tapi nggak bisa jebol yang atas ini dia. Nggak bakal. Oh berarti mau ke bawah lagi. Terus bikin. Pada satu titik. Dia udah nggak mau ke bawah lagi nih. Nyamping. Wah ditembus yang ini. Wah udah. Berarti balik ke arah. Berarti bikin lagi bawahnya. Ini swing low terakhir nih sini. Swing high, swing low. Kita gambar lagi. Swing high, swing low. Nah. Terus saja. Oh, udah ke atas lagi. Terus kita nanti belajar ini. Ini namanya market structure. Structure polanya. Di dalam pola itu ada trend. Trend itu dalamnya ada trend, dalamnya ada structure. Swing high, swing low. Swing high, swing low. Kayak di ayun. Ketika turun juga sama. Swing high, swing low. Swing high, swing low. Swing high dia nggak mampu nembus yang paling atas nih ke bawah. Nggak mampu nembus paling atas ke bawah lagi. Terus saja. Swing high, swing low sampai satu titik kok nggak nyamping dia. Cek di sini langsung. Ini si Bandar dari tanggal ini sampai sini menyamping. Ngapain tuh orang? Wah, akumulasi. Masuk nyicil. Nah, saya biasanya masuk sini nyicil. Masuk sini nyicil. Masuk sini nyicil. Terus ya. Tapi cara nyicilnya harus tahu. Jangan masuk sini 100 juta, di sini 1 miliar. Ketika diguyur, bingung nyelamatin yang 100 miliar. Ya, dibalik. Masuk sini misalkan 100 juta, di sini masuk 50 juta, di sini masuk 20 juta.
Nah, nyelamatin 20 juta jauh lebih gampang dibandingkan nyelamatin 100 juta. Takutnya nanti turunnya kenceng. Kok jadi kalau dilihat itu yang swing high kok ya, yang paling atas tuh nilainya. Ini. Kan iya, nah itu kan di yang batas atas selanjutnya kan di Udah di bawah ya. break nih, ya. Kalau yang iya, nah itu kan ntar kita nentuin swing high lagi kan ya kok ya. Ya. Kalau misalkan kita lihatnya nah itu di titik situ kok, itu kan swing high-nya udah di bawah Tembus. titik sebelumnya. Swing high di bawah, ya, betul. Maksudnya swing high-nya kan sudah di bawah ya, nggak di atas titik sebelumnya kok. Berarti kalau gitu tandanya kan turun ya tadi. Iya, betul. Ini tandanya udah mau tanda-tanda mau turun ini. Pinter, udah nggak kuat ya. Ya, dia bikin di sini itu kan. tandanya berarti kok ya. Buat tandanya. Jadi kita buat apa? Buat titik cut loss ntar kita pakai. Ini kepake buat cut loss. Kenapa? Pokoknya ini di break udah buang TP semuanya. Kita kan beli dari bawah nih, dari sini. Ini di break nih, garis yang ini, swing low ini. Pasti ke bawah. Pasti dia ngejar ini nih. Ya, jadi kita nyamatin dulu ini. Udah take profit aja ini. Tapi kan kita masih punya barang ini sama ini. Ini saya nungguin BCA di harga ini. Kalau nanti dikasih BCA harga 6.600, sikat. Jangan lupa ya. Ini saya kasih bocoran nih. Tuh. Kasih harga 6.600, sikat. Kalau mau nyicil, di sini nyicil. Tuh. Tapi jangan banyak-banyak. Pasti dia akan ke sini nih gerakannya. Tahan mana sih? Nah. Dia ke bawah ke sini. Terus dia agak mantul dulu. Uji ini tadinya jadi support, sekarang jadi resisten. Ya, bagi yang baru ya nanti takut bingung istilah support sama resisten. Support itu seperti lantai, resisten itu seperti atap. Swing low, swing high. Ya. Atap, lantai. Kalau atap dijebol, ya ke atas. Lantai dijebol, ke bawah longsor. Nah, BBCA kalau begini dia nanti akan melanjutkan seperti ini. Dia akan break ke bawah, ke atas, terus dia ke bawah lagi. Nah, dia ngejar apa? Ini. Baru kita bikin lagi. Kumpulin di sini. 6.600 harga bagus nih BBCA. Kasih ke sini, sikat. 6.200 mah ambil. Ya. Karena nih prinsipnya pegang. Harga bergerak dari satu konsol ke konsol yang lain. Harga bergerak kalau uptrend ya, dari konsol satu ke konsol yang lain. Consolidation yang satu ke consolidation yang lain. Terus saja. Ini juga consolidation nih sebenarnya nih. Harga bergerak dari konsolidasi satu ke konsolidasi yang lain. Nah, teori kedua, ketika terjadi konsolidasi dan naik membentuk konsolidasi yang lain, dia akan meretest box yang sebelumnya, box konsolidasi yang sebelumnya. Dia akan meretest. Dia akan nyoba dulu ke sini. Nih, naik tuh merah tuh, dijemput orderan ke atas. Nah, teori ketiga, kalau dia tidak meretest, berarti akan jadi strong uptrend. Nih, ini tidak diretest, dia ngacir ke atas kencang. Ini nggak diretest, ngacir ke atas kencang. Dan suatu saat pasti diretest. Entah kapan. Ini udah. Ini belum. Ini belum. Ini pasti retest ke sini. Pasti retest ke sini. Probabilitasnya yang lebih tinggi, dia akan retest ke sini 7.380 dan 6.600 karena dia belum diretest. Jadi probability-nya lebih tinggi. Kalau ini udah diretest, ke sini kecil.
ini probability tinggi. Makanya saya bilang ini BBC akan koreksinya ke sini sama ke sini. Ya, ini nanti di advance saya ajarin. Tapi yang untuk awal belajar dulu tren. Tren, habis itu kita bikin structure. Swing high, swing low, swing high, swing low. Gambarnya terus. Belajar gambar dulu pokoknya sekarang. Bikin tren. Wajib bikin tren. Nah, Yanti, udah ngerti? Ya kok. Bikin tren? So far ada yang mau ditanyain? Enggak dulu kok. Enggak. Oke. Ada yang mau nanya? Om Robi? Ya kah? Iya kok, mau nanya deh. Biasanya kalau Ko Yudi itu melakukan analisis diagram gitu tadi, itu di time frame candlestick yang berapa kok ya biasanya? Apakah yang sebulan yang kayak tadi atau lebih kecil atau lebih jauh? Ini. Analisa ini maksudnya. Iya, Saya time biasa. frame. Oh, ini tadi. Saya nganalisa ini daily. Tapi saya juga lihat weekly-nya. Trend weekly. Karena prinsipnya pegang seperti ini teorinya. Semakin tinggi time frame, monthly atau weekly, semakin tinggi time frame, semakin kuat pengaruhnya. Semakin tinggi time frame, semakin kuat pengaruhnya. Contoh, weekly. Di weekly uptrend. Dalam masa weekly uptrend ini pasti kan ada downtrend kecil di daily. Ya. Pasti analisanya saya lihat weekly karena saya swing. Saya trader swing bulanan, swing mingguan. Tuh, kelihatan. BBC memang koreksi, terus naik lagi, dia koreksi lagi, dia naik lagi. Saya tradingnya lihat di time frame yang lebih besar dulu. Baru entry-nya di time frame yang lebih kecil. Di daily saya turunin. Daily turunin buat dapat harga base price, saya turunin lagi. Nggak di daily lagi. Saya turunin di 1 hour 30 menit bisa sampai. Arahnya kemana 30 menit? Oh iya, dia masuk situ di area-area itu nih. Kalau misalkan ini konsol ya. Nih, tuh. Antri aja di bawah sini. Buat antri harga saya bisa ya. Mana area yang sering disentuh? Oh, ini. Oke. Antri di sini. Pasti dapat 7.800 misalkan. Misal ya, ini bukan paduan untuk beli ya. Misalkan pas lagi di fase ini, oh dia kita tahu nih, oh lagi akum. Oke, saya turunin time frame sampai ke 30 menit. Supaya apa? Dapat best price. Saya cicil di situ. Kenapa? Di 30 menit kelihatan. Bisa nggak trading view? Trading ini apa? Stockbit ada agak nge-lag sih. Enakan di trading view nih, coba trading view ya. Tadi apa? Tadi soalnya sahamnya apa, sorry? BCI. BCI ya. Oke. Kok JP Morgan? Ini daily ya. Misalkan kita mau masuk di area ini ya. Kita konten dulu dah. Kita tadi difokusin mau masuk di area ini. Ya, udah kita tandain. Masuknya di harga apa? Ya udah, masuk aja time frame ya. Kita udah pasti nih, oh ini uptrend. Weekly uptrend. Daily uptrend. Oke, masuk 30 menit.
Nah, tadi ini box yang kita tandain ya. Nih, time frame lebih kecil. Nah, dia akan bergerak situ-situ aja. Pasti bergerak situ-situ aja. Nggak kemana-mana. Lihat mana yang sering tersentuh. Mana nih? Misalkan waktu itu masih di sini. Nggak bisa. Nah, waktu itu masih terbentuk harga yang di sini. Oke. Antri aja di sini. Di bawah. Pasti kena. Wah, dapat diskon. Ambil aja. Tenang aja. Terus ya. Dibikin konsol lagi di sini. Udah ambil aja bawah. Kumpulin bawah terus. Karena kita tahu dia konsol dan akumulasi. Antri aja di bawah pasti kena tuh kan. Disentuh lagi tuh. Di sini 1, 2, 3 tuh. Nih kalau nggak percaya ya. Berapa kali sentuh nih? Satu, 2 tuh. Antri aja. Ini kok begini. Tuh di 3 area sini kita ambil. Berkali-kali kita dapat sini kita kumpulin. Average kita jadinya di bawah. Ketika dia naik, just sudah. Let your profit run. Ketika ini di break, ini kan support tertinggi nih. Ketika ini di break dan candlenya close, candle harus close ya. Ini candle close namanya. Bukan lagi running gitu. Candlenya close di atas box ini, udah itu pasti uptrend. Naik terus pasti. Mana kok candle close kayak gimana sih? Nah, ini candle close nih. Candlenya tutupannya di atas box ini. Tutupnya di sini kan. Open. Harga tertinggi. Harga close. Di candle ini. Harga close. Close-nya posisinya di 6.675. Berarti kan di atas ini. 6.600. Ya, boxnya ini. Pasti naik terus. Dan dia harus retest. Oh, ternyata nggak retest. Kalau dia nggak retest, ini kan dia pas ngeliat kayak gini, oh dia mau nge-retest nih. Kita kan pasti mikirnya gitu, oh dia mau retest sebagai trader. Nggak taunya, loh. Kok dia strong move banget ke atas nih, di candle yang satu lagi nih. Oh, berarti dia nggak mau nge-retest ini, dan itu pasti strong uptrend, kenceng naiknya. Bener, kenceng. Dia nggak mau nyentuh ini. Tapi, suatu saat dia akan kesini. Meretest ini. Ya, ilmu ini nggak ada yang ngajarin. Untuk belajar ini, Wyckoff, itu namanya Wyckoff Theory. Kalau bisa nge-search di Googling Wyckoff Theory, itu kalau mau belajar di luar tuh 10.000 USD, setara sampai 150 juta. Course-nya, sekali course bahasa Inggris. Dan belum tentu banyak yang ngerti. Ini Wyckoff Theory namanya. Wyckoff Theory, saya simplifikasi supaya teman-teman trader di Indonesia ini jauh lebih mudah memahaminya tentang Wyckoff. Dan ini kepake di bursa saham Indonesia. Nih, kalau nggak percaya ya. Konsol ya? Dia konsol di situ-situ aja. Nih, perhatiin ya. Gelagatnya kelakuannya tuh. Dia konsol, dia break, ya udah. Naik terus. Dia retest kayak sini. Oh, udah di retest tuh sama candle ini nih. Yang merah ini. Retest. Tapi time frame yang lebih kecil itu hanya buat entry ya. Atau memang trader scalping. Tapi kalau trader scalping, saya kalau biasa scalping pakai ini. Cuma saya udah nggak scalping lagi. Capek. Dan nggak bisa kerja buat yang lain. Lebih enak swing. JFK udah trading di saham atau baru? Baru sih kok.
Baru sekali. Iya, saya baru sih di saham. Sebelumnya pernah di kripto atau di forex? Eh, Sebelumnya pernah ya belajar dikit doang sih yang kripto. Kripto. Kayak belajar di YouTube kan banyak itu ya, diajarin indikator-indikator. Terus waktu itu belajarnya di time frame yang cepet sih kok, yang kecil, yang 5 Oh, menit. scalping ya. Saya Iya, sekarang terus kasih tahu ya, nggak ya, ada orang kaya dari scalping. Tidak ada investor atau trader scalping yang Lo Keng Hong, bapak saham Indonesia, investor besar, itu bukan scalping. Dia trading, tapi bukan scalping. Dia swing. Swing dia bisa bulanan, bisa tahunan, minimal mingguan. Kenapa saya bilang gitu? Karena scalping ini, tuh lihat volatilitasnya. Ngeri kan? iya, Apakah boleh. mentalmu kuat menahan seperti ini? Sakit jiwa ntar. Stres kamu ntar nih kayak gini. Tapi bisa buat scalping? Bisa. Pakai apa? Trendline aja. Lihat area konsol. Ketika ini di break, buang. Jangan ditahan-tahan. Tuh. Semuanya nurut apa-apa sama trendline. Ah, ini di break nih, tanda-tanda nih, longsor. Buang. Bener kan? Shot ke bawah. 30 menit bisa dipakai. Dulu saya coba ini pakai 30 menit. Max money. Tapi waktu jadi kesita, nggak bisa ngerjain apa-apa. Tuh. Di break bawah, ke bawah udah. Masuknya kapan? Bikin lagi trendline. Oh, masuk lagi. Buangnya kapan? Terus begitu terus. Nongkrongin monitor. Capek. Nggak apa-apa sih capek kalau ada duitnya. Dan nggak work sama waktunya. Waktu lebih mahal. Waktu lebih mahal. Saya bilang. Ntar teman-teman coba deh. Waktu lebih mahal dibandingkan eh apa ya, mantengin market begini. Nanti kalau udah ngerasain enaknya swing, udah males beginian. Boleh main kayak gini kalau lagi pengen, boleh. Jangan duit gede, maksimal 1 juta 2 juta aja. Jadi kita udah tahu, oh gue udah relain dah. Dan pakai duit win yang tadi saya bilang. Udah dari swing dapat duit gede, taruh yang buat diinvest. Pengen main scalping ya, sisain 1 juta 2 juta ya buat ini. Iseng-iseng dapat 50 ribu lumayan, dapat 100 ribu lumayan, gitu aja. Cuma buat beli sekedar uang ngopi-ngopi, tapi bukan buat dapat duit gede. Hati-hati mindsetnya, tidak ada yang bisa dapat duit gede dari scalper. Scalper yang justru mau diminati sama sekuritas. Kenapa? Mereka dapat fee. Kenapa kok banyak ilmu yang paling laris di YouTube, di apa namanya? Mungkin Jeffka udah banyak belajar ya, dilihat di YouTube, di mana-mana. Yang diajarinnya tuh scalping semua. Kenapa? Ada fee-nya. Fee transaksi jual beli dapet ya. Makin kaya brokernya. Mereka tuh nggak suka sama yang swing, sama invest, nggak suka broker. Mereka sukanya yang scalping. Makanya diajarinnya ilmu scalping. Dan jangan salah ya, bandar itu menanamkan persepsinya ke retail, ke kalian itu lewat YouTube, grup-grup, supaya apa? Ngarahin kita sekarang berpikir sebagai distributor, sebagai bandar.
Jangan berpikir sebagai retail, kemakan ntar. Kalau kita berpikir sebagai bandar, misalkan gini, kita diarahin, wah harga cabai naik nih dari harga 2.000 ke 10.000. Ayo beli, mumpung mumpung harga bisa naik lagi nih 20.000 nih. Bandar kan mau nanemin harga, dikasih kita apa ya, pemahaman, oh ini harga pasti naik ke 20.000 gitu. Pasti tuh banyak yang ngembusin. Kita jangan ngikutin. Pakai logika. Bentar lagi ada panen besar, barang akan banyak, ya nggak mungkin ke 20.000, pasti jatuh ini. Jadi pakai pemahaman kita. Kenapa apa yang saya ajarin itu rata-rata nggak ada di YouTube. Silakan cari tentang konsolidasi, tentang kalau tren pasti banyak. Konsolidasi, baca RSI nanti bikin trend line di RSI itu nggak ada yang ngajarin. Kenapa? Bandar nggak mau. Mereka nggak mau ketahuan taktiknya. Ketika mereka ketahuan pasti ganti taktik. Tiap tahun mereka ganti taktik. Tapi kebaca sama yang saya pelajari, kebaca semua. Makanya saya ajarin di grup-grup tertentu aja, nggak banyak. Kenapa? Area konsolidasi itu area akumulasinya dia. Bandar belanja karena duitnya gede, nggak bisa langsung, bertahap ya belanja. Nurunin harga pun mereka nggak bisa langsung, bertahap. Kalau biar nurunin harga langsung, dia buang barangnya langsung, harga tuh nggak kira-kira, acak-acakan. Retail akan takut, akan ada panic selling dan jadi dia mempermainkan psikologi kita. Ya, jadi kita harus lebih cerdas. Baca trendline, baca indikator, lihat fundamentalnya. Ya. Yang saya ajarin dulu ini adalah ilmu buat growth investing. Cari saham-saham yang growth investing. Swing invest. Yang saya ajarin adalah swing invest. Ya, nanti belajar yang cari-cari saham multi bagger. Beda lagi ntar. Agak kontrarian, agak berseberangan. Ya, tapi saran saya nggak ngelarang scalping. Nanti saya ajarin ilmu scalping. Tapi pelajari dulu basicnya, karena scalping itu volatility-nya begini. Kalau mentalnya sama ilmunya belum ada, jangan, bahaya. Sama internetnya harus kencang, HP-nya khusus buat itu aja, laptopnya khusus buat itu aja, nggak boleh campur-campur. Kalau berat nanti nge-lag, mau bahaya. Berapa detik udah merah, panik. Nah itu psikologinya masih panik, takutan, aduh gimana nih, udah repot. Santai ya, harus santai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mas Robi, Yanti, Jessica. Lagi kok yang indikator ya kok ya. Kan tadi kalau time frame kan beda ya. Kalau time frame-nya lebih luas itu kan lebih kuat ya jadi pengaruhnya. Nah itu kan karena terjadi gitu biasanya kalau Yudi pakai indikatornya beda atau sama kok? Atau misalnya tiap saham itu biasanya indikatornya sama apa beda ya? Indikator yang Sama. paling baru disukai. Sama. Saya pakainya RSI, Relative Strength Index. Pakai RSI. Nanti RSI sama tren ya kok ya? Kenapa? RSI sama ngeliat trennya ya biasanya ya? Ya. Nanti belajar minggu depan kita belajar tentang RSI, indikator. Udah mulai belajar indikator. Tapi hari ini belajar bikin PR dulu. Tolong di WA kirim. Pilih sahamnya terserah. Gambarin tren, downtrend sama uptrend. Satu aja. Biar saya tahu pemahamannya, udah pada ngerti. Terus kasih candle, gambarin candle, mana yang namanya open, low, high, close. Kalau udah pada ngerti, kita masuk minggu depan materi ke indikator.
Oh, Kita oke, belajar siap. indikator sama belajar market structure. Di dalam trend ada market structure, swing high, swing low, swing high, swing low, terus saja. Kita nanti belajar RSI dan divergent. Kita belajar RSI gimana ngelihat pembalikan arah dan dihubungkan dengan bandarmologi. Cocok tak? Oke. Udah pernah belajar RSI, Jeffka? Eh, belum sih kok. Kemarin beda indikator bukan kayak gitu. Oh, indikator ini ya, crossing, stokastik ya. Iya, stokastik. Crossing sama CD ya. Iya. Kalau nggak Itu salah apa ya, lupa kok namanya, ada yang SE 90, 180, 120 gitu-gitu deh kok. apa? Saya lupa ya nama indikatornya, tapi kayak ada Oh, EMA. MFP, ya MA berarti ya, MA EMA. 90 gitu-gitu. EMA 50, EMA 20 ya. Iya. Ya, exponential moving average itu. Nah, saya kasih tahu ya. Indikator yang umum diajarin di YouTube itu semuanya ilmu yang diajarin sama bandar. Yang sengaja diajarin sama bandar. Ilmu yang diajarin sama bandar sama aja kamu diarahin ke penjagalan. Ngerti gak logikanya? Iya, dapat sih. Gua nih penjahat nih. Gua mau korban gua giring. Ini gua ajarin nih ilmunya. Lu pada giring ke sana semua. Abis itu gua jagal di tempat yang sama. Pernah nggak ngelihat pakai MACD atau crossingan begitu? Harusnya naik tiba-tiba dibawa ke bawah. Iya. Ya, karena ya itu ilmu yang diajarin sama mereka. Mereka ngajarin seperti itu. Lewat apa? Lewat trainer-trainer yang ada di berbayar, grup-grup berbayar, ada lagi di ngajarin di mana? Sekuritas. Makanya yang saya ajarin itu nggak ada di YouTube. Cari di YouTube apa? Tentang konsolidasi akumulasi. Nggak ada yang ngajarin. Konsolidasi akumulasi itu nggak ada yang ngajarin. Konsolidasi distribusi nggak ada yang ngajarin. Nanti kita gambar tren di RSI nggak ada yang ngajarin. Karena bandar nggak mau ngasih tahu. Nggak mungkin mereka tuh buka kartu sendiri buat bunuh diri. Mereka mau cuan kan. Iya. Mereka nggak mau buka kartu. Pasti. Yang ada retail 98% pakai ilmu mereka. Buat apa? Buat jebak kita semua. Contoh, saya nih pemilik emiten, pemilik perusahaan. Saya mau saham saya laku gimana caranya ya? Udah, pakai aja dividen. Itu investor banyak kan mau beli saham yang ada dividennya. Oh gitu. Ya udah dia keluarin dividen. Cuma yang asal aja, sekenanya aja keluarin dividen. Yang penting ada dividen aja. Perusahaannya rugi tapi keluarin dividen. Supaya apa? Biar sahamnya laku. Ada yang kayak gitu. Makanya kita cek operatingnya, profitnya ada nggak, net income-nya ada. Kalau perusahaannya nggak untung, kok dia bisa kasih dividen? Duit dari mana ini? Jangan-jangan jualan aset. Jangan-jangan buat jebak kita. Nah, kita jangan terlalu fanatik banget gitu. Sama kayak misalkan Yanti jualan di apotek, ada nawarin obat, biasanya harga rata-ratanya 10 perak. Tiba-tiba ada yang nawarin 2 perak. Wah, barang apa nih? Kita patut curiga gitu loh. Kalau 10 perak ke 9 perak, oh mungkin dapat lagi ini nih, cuci barang. Dia stok lagi banyak, masih masuk akal gitu, cuma 10%. Tiba-tiba turun sama jadi 2 perak. Wah, turun 80%, barang apa nih? Oh, ini asli. Gue cek, iya asli, ini apa? Atau jangan-jangan barang curian, ini bisa juga. Ya kita wajib waspada di market. Pakai logika. Ya jadi analisanya dari fundamental dulu kita pilih. Oke, kita pilih yang mana yang bagus. Sektornya apa yang bagus, oke.
baru masuk ke teknikal. Pakai indikator sama, nggak berubah-ubah, itu aja. Dan tidak ada di YouTube. Mungkin Jeffka baru belajar konsolidasi hari ini ya. Iya, baru. Itu Wyckoff teori yang saya simplifikasi lebih simpel lagi. Ya, jadi saya udah di market, banyak bandar ya jebak ini jebak itu ya, udah ngerti lah, udah tahu. Ya, jadi harus lebih smart ya. Oke, Jeffka, ada lagi? Itu aja dulu deh. Cukup. Bikin PR-nya ya. Saya mau Iya. lihat bikin PR di grup WhatsApp. Pilih bebas sahamnya, bikin trend, bikin swing high, swing low. Bebas. Ketika harga naik sama harga turun. Itu dulu. Kalau udah ngerti, minggu depan kita mulai. Cuma yang Tania nih belum sama Cisri ya. Harus bikin ini dulu nih, trading view minimal. Kalau nggak bingung ntar. Jeffka udah ada trading view? Dulu pernah ya waktu belajar kan dari trading view juga buat akunnya. Iya pernah. Coba Tapi paling dicek. Biasanya belum hilang tuh. Forget password aja. Minta password ulang. iya yang belum sama sekali tuh yang tadi yang stock bit ya. Oh ya, Stockbit buat lihat ini bandarmologi. Jadi ngelihat bandar lagi akum apa distribusi bisa tahu entah kamu. Itu wajib punya. Ya terus saya nonton yang video pertama dulu deh. Itu Boleh. bikin akun. Boleh. Iya. Sama tolong masukin di grup WA-nya kok ya. Ya, Nomornya kita saya add. Yang nomornya tadi kan? Iya. Oke. Ko Robi, hari ini gimana? Mulai berasap lagi? Iya udah berasap. Wajib berasap. Yanti udah senyum-senyum aja tuh. Aduh kebul gua apaan ini, gua makin kagak ngerti. Makanya dikerjain PR-nya, diliatin catnya. Ya kok. Saya tuh belajar juga awal gak ngerti baca cat sama kayak kamu. Gak usah terlalu ini. Dulu 3 tahun yang lalu gak berpikir saya jadi trainer. Gak berpikir sedikit pun. Nih sampai rambut beralih fungsi jadi putih nih. Udah kayak Yoko, sampai ini putih semua. Tinggal dicat kok. Jangan udah tunggu lama-lama dicat. Nunggunya 3 tahun. Ya, jadi memang step-stepnya belajar dulu. Fundamental tahu dulu, masuk ke teknikal. Nah, teknikal yang agak lama ntar nih. Dan yang saya ajarin ini teknik fundamental tuh banyak ya. Ada swing invest yang saya ajarin. Ada yang memang jangka panjang kita cari saham-saham beggar. Ada yang modelnya kita memang cari perusahaan yang growth, itu beda. Nah, yang saya ajarin swing invest dulu. Jadi hubungan dengan teknikal. Ya, nanti lama-lama juga tahu tuh mana yang suka. Misalkan, saya udah banyak kesibukan, nggak sempat swing lagi kok, udah cari yang beggar-beggar aja kayaknya asik tuh 100%, 400%. Ya terserah, nggak apa-apa. Nggak ada salahnya. Cuma tergantung tahan nggak. Biasanya sih nahan merah. Orang nih biasanya nahan merah. Market merah, aduh tahan dah, ntar naik lagi. Itu kuat, tapi nahan hijau. Waduh, udah cuan 50% nih. Jual enggak. Tangannya udah mulai gatel. Di 100% tambah gatel dua-duanya. Aduh. 200% balak gatel. 300% sama badan gatel-gatel. 400%, waduh, udah komputernya gatel nih.
Nahannya nggak gampang, nahan hijau. Malah teman saya ada yang nahan sampai 1000%. Gila itu. Bayangin kan, taruh duit 100 juta, naiknya 1000%. Gimana pengen resign? Ya Om Robi jangan resign ya. Enggak. Semangat. Masih butuh soalnya. Jangan. Resign tinggal cuma pindah kantor Nah ya kalau itu boleh lah. Pindah kantor yang emitennya gue mau pilih nih, gue pengen tahu jadi insider. Kayaknya pindah ke BNGA oke nih gini. Oke, Jeff kah semuanya? Ada yang mau ditanya lagi? Enggak kok. Bertahap aja, nang, gak usah buru-buru, bertahap aja. Gak mungkin yang saya pelajari 3 tahun langsung selesai dalam waktu sehari 2 hari. Oke. Saya tunggu PR ya. Thank you for tonight. Kasih kok. Sampai jumpa minggu depan jam 8 malam. See ya. See you. Masih kok Yudi. Yo, thank you Jeff. Thank you. Yo.